Benarkah kamera di Vivo V23 ini rusak atau cacat atau malfunction? Halo kawan, jumpa lagi di channel saya Arya Kriswandi. Saya akan menceritakan pengalaman saya dalam memakai mode Pro di kamera Vivo V23 ini, termasuk menceritakan di bagian mana kamera ini malfunction. Yang paling menarik di sini adalah kita bisa mengcustom atau memindahkan letak mode kamera di halaman kedua menjadi mode kamera di halaman utama, atau sebaliknya. Jika kita tidak suka dengan mode kamera yang di halaman utama, bisa kita pindahkan ke halaman yang kedua. Hasil foto pada resolusi tinggi di kamera ini tak jauh beda dengan hasil foto pada kamera utama di mode biasa. Warna-warna juga natural dan tidak lebay. Untuk detail foto sedikit lebih baik daripada jika dibandingkan dengan kamera utama. Namun, pemrosesan foto pada kamera beresolusi tinggi ini sedikit agak lebih lama jika dibandingkan dengan kamera yang biasa. Pada mode panorama, hasilnya kurang memuaskan. Warna-warnanya tidak muncul, kontrasnya cenderung rendah, lalu detail fotonya juga ya biasa-biasa aja. Ada satu kekurangan minor pada mode panorama ini, yaitu pada bagian ini kamera tidak mampu menyambung foto ini. Salah satu fitur yang menarik pada kamera ini adalah mode double exposure atau pencahayaan ganda, di mana kamera bisa mengambil dua kali lalu menggabung menjadi satu. Teknisnya adalah pada jepretan pertama, pada bagian berwarna gelap akan terpotong, lalu diisi oleh jepretan kedua. Lalu terciptalah foto-foto double exposure seperti ini. Anda suka membuat time lapse? Di sini ada. Anda nggak perlu repot-repot memakai intervalometer untuk menciptakan time lapse yang bagus. Tetapi untuk menciptakan time lapse dengan konsep slow speed, di sini tidak bisa. Konsep time lapse dengan slow speed hanya bisa diciptakan dengan bantuan intervalometer. Ada juga mode slow motion pada kamera ini, fitur yang sudah biasa pada kamera di kelas harga 4 jutaan. Apabila Anda punya anak-anak, Anda pasti suka dengan mode ini, mode AR, di mana kita bisa menempelkan stiker secara langsung pada saat memotret anak-anak, ataupun memotret orang tua, ataupun memotret siapa saja yang ingin kita tempel stiker. Fitur yang paling baru dari kamera ini adalah tampilan ganda, di mana kita bisa merekam secara bersamaan kamera depan dengan kamera belakang. Untuk lebih memahami pada penjelasan di sesi ini, agar kita satu frekuensi, teman-teman lebih baik nonton dulu video saya yang berjudul Memahami Mode Bakar pada Kamera HP. Di sana saya menjelaskan lebih detail tentang apa itu fungsi shutter speed, apa itu fungsi ISO, apa itu fungsi diafragma, dan bagaimana menyatukan ketiganya menjadi sebuah exposure yang bagus. Dan pada sesi ini juga saya akan menunjukkan pada bagian mana kamera ini mengalami malfunction. Di sesi ini saya akan menguji kedua kamera yang dimiliki Vivo V23 ini pada kecepatan yang rendah. Termasuk diantaranya menguji ISO rendah sampai dengan ISO tinggi, seberapa parah noise yang dimunculkan pada foto-foto ber-ISO tinggi. Nah, ini adalah hasil dari kedua kamera dengan ISO 100 dan speed 15 detik dengan white balance otomatis. Kedua foto ini tercipta cukup bagus dengan tanpa kendala. Di bagian kedua ini saya memperlambat kecepatan kamera menjadi 20 detik. ISO tetap 100. Pada kamera ultrawide saya memakai white balance dengan logo awan. Lalu pada kamera utama saya memakai white balance dengan otomatis. Keduanya memiliki hasil foto yang juga bagus dengan tanpa kendala. Dan di bagian ketiga saya memperlambat kecepatan kamera menjadi 25 detik dengan teknis yang sama persis seperti pada bagian sebelumnya. Dan yang menjadi masalah adalah pada saat saya merubah kecepatan kamera menjadi 30 detik pada lensa ultrawide dengan ISO 100 di kecepatan 30 detik
hasil fotonya tidak muncul. Setelah saya menjepret, 3 detik setelah saya menjepret, kamera langsung mengambil gambar. Padahal seharusnya kamera mengambil gambar setelah 30 detik. Setelah saya cek hasilnya, ternyata fotonya memang seperti bukan foto slow speed. Padahal secara teknis saya lihat ISO 100 dengan kecepatan 30 detik. Awalnya saya mengira itu hanya kegagalan dalam menyimpan saja. Tapi setelah saya ulangi beberapa kali, hasilnya tetap sama. Tidak hanya saya ulangi dengan kecepatan yang sama, tetapi saya rubah kecepatannya menjadi 25 detik lagi. Ternyata hasilnya normal, tidak seperti kecepatan kamera 30 detik. Namun, pada saat saya mengganti ke kamera utama, saya memperlambat kamera menjadi 30 detik dan hasilnya normal. Pada percobaan berikutnya, kecepatan kamera saya lambatkan lagi menjadi 32 detik. Dan hasilnya sama seperti percobaan sebelumnya. Di kamera dengan lensa ultrawide malfunction seperti yang tadi. Hasil gambar tidak muncul, padahal secara teknis saya lihat exif foto benar ISO 100 dengan speed kamera 32 detik. Namun hal itu tidak terjadi dengan kamera utama. Kamera utama hasilnya tetap normal dan tetap bagus. Pada pengujian ISO di kamera dengan lensa ultrawide, noise mulai muncul dari ISO 200 ke atas. Kecuali pada ISO 400. Justru di ISO 400 di kamera ultrawide noise-nya lebih minim. Di kamera utama, noise mulai muncul pada ISO 800 ke atas. Waktu pertama kali saya memegang HP ini dan sekilas mengecek kameranya, saya kagum karena pada lensa ultrawide-nya dia memiliki kecepatan sampai dengan 32 detik. Namun kekaguman saya hilang karena kegagalan kamera ultrawide mengambil gambar dengan speed 30 detik. Kesimpulannya memang tak ada gading Martin yang tak retak. Tak ada gading yang tak retak maksud saya. Kamera ini kualitasnya cukup bagus, baik dari kamera utama maupun dari kamera ultrawide. Ya, catatannya hanya pada malfunction tadi. Kamera ultrawide gagal mengambil gambar pada kecepatan 30 detik dan 32 detik. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Arya undur diri. Salam fotografi.